Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Skara Suci, Anissa Riatul Adhari, Gita Talia, dan Ihsan Rajif. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang iklim organisasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya Ihsan Rajif akan menjelaskan terkait konsep iklim organisasi. Adele Timpe mendefinisikan iklim organisasi sebagai serangkaian sifat lingkungan yang dapat diukur berdasarkan persepsi kolektif dari organisasi-organisasi yang hidup dan bekerja di dalam lingkungannya, dan bisa membangun motivasi dan perilaku mereka. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa iklim organisasi merupakan deskripsi dari karakteristik organisasi yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi yang lainnya, yang mengarah pada persepsi masing-masing anggotanya dalam memandang organisasi. Secara sederhana, iklim organisasi merupakan suasana multidimensi yang di dalamnya termasuk fisik dan sosial, yang mempengaruhi motivasi dan perilaku di dalam internal organisasi. Dikaitkan dengan dunia pendidikan, sekolah sebagai suatu organisasi juga menerapkan konsep yang serupa dengan konsep iklim organisasi pada umumnya. Iklim sekolah menjadi sebuah kondisi yang dirasakan oleh personel sekolah terhadap lingkungan sekolahnya, baik lingkungan fisik, sosial, hingga akademik yang dirasakan secara individual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi iklim sekolah. Lukas mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam setiap dimensi iklim sekolah sebagai berikut. Yang ke-1, dimensi fisik, seperti tampilan gedung, sekolah, dan kelas, ukuran sekolah dan rasio, jumlah siswa dengan guru dan staf, perintah dan organisasi kelas, ketersediaan sumber daya, keamanan, dan kenyamanan. Yang kedua, ada dimensi sosial, yaitu kualitas hubungan antar personel dan antara guru, siswa, dan staf, perlakuan yang adil dan seimbang terhadap siswa dan guru, tingkat kontribusi siswa, guru, dan staf dalam pembuatan keputusan sekolah. Yang ketiga, dimensi akademik, yaitu kualitas atau mutu pembelajaran, harapan guru terhadap prestasi siswa, pemantauan kemajuan siswa, dan dengan segera melaporkan hasilnya terhadap orang tua dan siswa. Yang kedua, Kate Davis mengemukakan 4 faktor yang mendukung iklim organisasi, yaitu 1. Sistem sosial atau the social system berupa karakteristik psikologi sosial yang ditunjukkan oleh nilai, keyakinan, dan sistem nilai. B. Lingkungan fisik atau alam, ekologi, berupa faktor-faktor lingkungan alam seperti luas, area, bangunan, bentuk, dan desain bangunan. C. Struktur dan sistem organisasi, organisasional struktur, atau berupa prosedur operasional standar atau POS, program kegiatan, rincian, tugas pokok. D. Lingkungan sosial, sebagai individu dan subjek organisasi seperti motivasi, kepuasan kerja, dan moralitas. Selanjutnya, Davis menguraikan 4 tipe iklim organisasi sekolah, yaitu yang ke-1, iklim organisasi sekolah tertutup, dicirikan oleh kepercayaan kepada bawahan tidak ada sama sekali atau bawahan tidak bebas berbicara tentang pekerjaan. Yang kedua, iklim organisasi yang semi tertutup, dicirikan oleh adanya sedikit kepercayaan kepada bawahan, yaitu bawahan agak bebas berbicara. Yang ketiga, iklim organisasi sekolah yang terbuka dicirikan oleh kepercayaan sangat tinggi bawahan bebas berbicara yang menumbuhkan ide konstruktif, dan tanggung jawab tiap tingkat dalam struktur organisasi. Yang keempat, iklim organisasi sekolah yang semi terbuka dicirikan oleh kepercayaan tinggi, menumbuhkan ide kondusif, terjadi komunikasi, informasi ke bawah, kerjasama, prestasi kerja sangat tinggi, fasilitas yang banyak.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya isu-isu organisasi pada lembaga pendidikan. Isu negatif yang berkembang terkait dengan iklim organisasi adalah munculnya iklim yang lebih tertutup dan birokratis dalam pengelolaan sekolah saat ini. Selain itu, keterbukaan atau transparansi mulai menjadi suatu primadona bagi masyarakat atau stakeholder. Dua keadaan yang berbeda inilah yang memunculkan iklim kerja yang kurang nyaman bagi para pengelola sekolah. Selanjutnya terdapat hubungan iklim organisasi dan efektivitas organisasi. Terdapat dua hal, yaitu ada hal yang mendukung dan tidak untuk perwujudan tujuan organisasi. Pada organisasi tertentu, iklim menjadi pendukung utama bagi terwujudnya efektivitas organisasi, khususnya pada sekolah-sekolah yang memiliki sumber daya manusia yang berkarakteristik unggul atau mereka yang dikategorikan kelompok Y. Pada sekolah yang sebagian penghuninya, atau kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan para orang tua adalah mereka yang dikategorikan kelompok X, maka iklim dipandang kurang dinamis dan kurang bagus terhadap perwujudan tujuan organisasi. Selanjutnya ada hubungan iklim organisasi dan kinerja. Secara etimologis, kinerja dapat diartikan sebagai prestasi, hasil, atau kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan dari suatu pelaksanaan kerja, kewajiban, atau tugas. Secara teoritis, kinerja dipengaruhi oleh berbagai variabel, antara lain variabel individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis. Variabel individu meliputi kemampuan dan keterampilan atau fisik, latar belakang atau keluarga, tingkat sosial dan pengalaman, demografi atau umur, asal-usul, dan jenis kelamin. Variabel organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain. Sedangkan variabel psikologis meliputi mental atau intelektual, persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Menurut penjelasan yang tadi, bahwa untuk mewujudkan kinerja individu pada suatu organisasi, maka individu tersebut harus memiliki suasana yang kondusif. Iklim merupakan suasana yang dirasakan individu terhadap organisasinya, khususnya hubungan antar orang di dalam organisasi, baik antara staf dengan pimpinan maupun di antara staf. Dengan demikian, kinerja organisasi akan dipengaruhi oleh iklim organisasi. Apakah kinerja organisasi akan mempengaruhi iklim organisasi? Kinerja organisasi yang baik akan mempengaruhi oleh iklim organisasi yang kondusif. Namun demikian, tidak setiap organisasi yang memiliki iklim yang kondusif akan memiliki kinerja yang baik, karena kinerja juga dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya. Inti dari iklim organisasi adalah kepercayaan di antara orang-orang dalam organisasi. Jika kepercayaan ini dibangun, organisasi akan lebih memungkinkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Baik, itulah beberapa penjelasan mengenai iklim organisasi menurut kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, tambahan, sanggahan, atau pendapat, silakan tulis di kolom chat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata yang kurang berkenan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyisihkan waktu untuk menyimak video penjelasan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.